Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Claritas Sastrokusumo dengan NIM 2022-131015. Saya dari Prodi TIF. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Fungsi use case diagram itu berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut di dalam sistemnya. Dia mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses, dan dia sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat use case diagram. Menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, bisa jadi gambar interface dari sebuah sistem, dan dia juga bisa mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem. Terus dia dapat memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan, dan dia juga dapat memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan user. Komponen use case diagram itu yang pertama ada sistem. Sistem itu digambarkan dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Terus ada aktor. Aktor itu banyak yang spekulasi kalau dia itu bagian dari diagram. Padahal apabila kita cari informasi lebih dalam, aktor itu sebenarnya bukan bagian dari diagram. Peran aktor itu penting, yaitu dia menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor itu menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada use case. Use case itu komponen gambar fungsional dalam sebuah sistem. Dia itu agar konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Kemudian ini ada contoh use case diagram. Di sini saya ngambil pembayaran OVO. Di sini ada user, itu orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO. Terus ada register. Register itu langkah pertama yang dilakukan user pas dia mau akses OVO. Terus ada login. Itu habis dapat akun, user itu bisa login agar dapat mengakses berbagai fitur dari OVO. Terus ada top up. Itu bisa top up saldo dari ATM atau dari internet banking. Terus ada transfer. Transfer itu dia bisa bagi saldo dari aplikasi OVO ke pengguna lain atau ke rekening tertentu. Terus ada payment. Payment itu user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.